warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data dari kelas pendidikan IPA 2018 ingin menyampaikan hasil kerja mini riset kami dalam bentuk video sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah ini dalam bentuk proyek. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Baby Ovinok Sanggam Panjaitan. Nama saya Gina Salwa. Nama saya Rangkuba. Dan inilah proyek kami. Jadi dari jurnal yang kami bahas tentang pengaruh media sosial terhadap kenakalan remaja dapat disimpulkan sebagai berikut. Perkembangan teknologi itu merubah cara interaksi individu. Tidak dapat dihindari kehadiran internet memberi kemudahan kepada penggunanya. Beragam informasi dan hiburan dapat diakses melalui internet. Yang kedua, terjadi pergeseran budaya dari budaya media tradisional menjadi budaya media digital. Salah satu media sosial yang sangat berpengaruh pada remaja adalah contohnya Facebook. Pada tahun 2009, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 10 juta orang. Media sosial ini merupakan suatu bentuk perkembangan internet, di mana pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya mengakses jaring sosial. Motivasi remaja mengakses internet yaitu untuk mencari informasi, terhubung dengan teman lama ataupun baru, dan bisa juga untuk hiburan. Pencarian informasi dilakukan mungkin karena tugas sekolah atau hanya sedang meluangkan waktu senggang saja. Penggunaan media sosial ini di kalangan remaja merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap hari remaja mengakses media sosial dan untuk mencari informasi, di mana terjadi pergeseran budaya pada remaja. Remaja mengupload segala kegiatan pribadi untuk disampaikan kepada temannya, walaupun mungkin terkesan tidak penting untuk mengupload hal seperti itu, namun itu merupakan salah satu bentuk mencari identitas diri mereka. Internet ditemukan berbagai informasi, baik yang bermanfaat maupun yang berbau negatif. Setiap informasi diakses melalui internet. Penggunaan internet berkembang pesat pada zaman sekarang. Karena pada zaman sekarang kaum milenial itu sangat tergantung pada internet. Kini masyarakat dapat dengan mudah mengakses internet, bahkan melalui HP. Internet menjadi sumber mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia ini. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari internet, terutama dalam pengambilan informasi. Namun sangat banyak remaja menggunakan internet untuk mencari teman chatting, bahkan mencari tugas kuliah ataupun tugas sekolah. Kenakalan remaja dapat dipengaruhi juga dari internet ini tersebut. Kenakalan remaja ini dapat kita kelompokkan menjadi pertama, perkelahian. Akibat kecenderungan game online yang sekarang sedang banyak dipakai oleh kaum muda, mengakibatkan kekerasan akibat dari tema si game ini tersebut ataupun dari efek kekalahan yang diterima oleh tim yang satu dengan tim yang lain. Yang kedua, perkataan kasar. Perkataan kasar ini saling mengejek antar teman yang bermula dari penulisan status di jejaring sosial. Yang ketiga, penipuan. Penipuan ini dapat berupa seperti pemasangan iklan pekerjaan, ataupun iklan yang menarik seperti hal-hal yang bisa diambil oleh remaja, iklan-iklan baju, promo baju, atau hal sebagainya. Yang keempat, pemalsuan identitas melalui jejaring sosial ini. Pemalsuan identitas ini sangat marak dilakukan oleh para remaja yang ingin nge-stalker kawan-kawannya sendiri. Kemudian kelima, penculikan. Penculikan juga sering terjadi dari internet. Nah, dari tiap-tiap kenakalan remaja yang terjadi akibat penggunaan internet, terutama dalam penggunaan media sosial, namun berbagai kenakalan tersebut masih bisa kita atasi dengan berbagai solusi untuk mengatasi kenakalan remaja akibat internet. Ada dua upaya yang akan dilakukan. Yang pertama itu upaya preventif, dan yang kedua itu tindakan kuratif. Yang pertama, upaya preventif itu merupakan kegiatan terencana dan terarah untuk menjaga agar kenakalan itu tidak terjadi. Jadi ini termasuk pencegahan sebelum kenakalan itu terjadi.
upaya preventif ini memberi petunjuk berinternet bagi remaja. Nah, upaya ini dapat dilakukan di lingkungan yang pertama, lingkungan keluarga. Seperti contoh yang pertama itu memberitahukan pada remaja dampak dari internet. Jadi orang tua di sini berperan sebagai fasilitator, sebagai penasehat bahwa kepada remaja itu harus diberitahukan apa dampak dari internet tersebut, baik dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Dan yang kedua itu meletakkan komputer atau hal-hal yang berbau media sosial itu di tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau oleh orang tua, mudah dipantau oleh orang tua, dan dengan memblokir terlebih dahulu situs yang tidak layak untuk dilihat oleh remaja, sehingga mereka selalu mudah diawasi oleh orang tua masing-masing. Dan yang ketiga, pengawasan terhadap perubahan sikap dan perilaku remaja. Nah, perubahan sikap dan perilaku remaja ini juga harus selalu diawasi. Bisa saja mereka memiliki perubahan tersebut oleh karena dampak dari internet tersebut. Serta kita harus membangun komunikasi yang tepat, sehingga para remaja tidak segan atau tidak takut lagi mau bercerita ataupun berbagi pengalaman mereka dalam berinternet dengan orang tua mereka. Sehingga mereka lebih terbuka kepada orang tua mereka apa saja yang mereka lakukan dalam internet tersebut. Kemudian, memberitahukan situs-situs seru yang cocok dengannya. Nah, sebagai orang tua kita juga perlu memberitahukan situs-situs yang menarik kepadanya, situs-situs yang bermanfaat, agar dia lebih tertarik kepada situs tersebut dan meninggalkan situs-situs yang tidak baik tersebut. Kemudian kita perlu juga membatasi penggunaan internet pada remaja. Misalnya, kita membatasi penggunaan pemakaian laptop atau pemakaian sosial media dia, atau kita batasi kapan dia harus off dari media sosial tersebut, supaya ia tidak kecanduan terhadap media sosial tersebut. Kemudian lingkungan yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Yang pertama itu guru memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak internet. Nah, di sini peran guru juga berperan penting dalam anak remaja tersebut. Bisa saja guru itu memberi wawasan tentang internet itu dari pelajaran, misalnya pelajaran teknologi informasi di sekolah. Nah, guru di sini berperan sebagai menjelaskan apa dampak internet itu juga. Kemudian yang kedua, sekolah menyediakan layanan internet hendaknya memblokir situs yang tidak layak. Nah, apalagi sekolah di sini ya udah memakai komputer semuanya dan otomatis sudah terhubung dengan wifi. Jadi bisa saja para siswa itu atau para remaja itu mengakses internet atau situs-situs yang tidak sebenarnya harus ditonton mereka atau harus dilihat mereka. Jadi pihak sekolah bisa terlebih dahulu memblokir situs-situs tersebut agar tidak diakses oleh para remaja. Kemudian guru yang memberikan tugas dari internet harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, ini juga perlu supaya siswa itu tidak berlama-lama di depan internet tersebut. Jadi kalau guru memberikan kemampuan siswa itu sesuai dengan tugas yang diberikan untuk mengakses internet, jadi siswa itu akan cepat mengakses internet untuk mencari tugasnya. Kemudian guru juga ikut aktif di jejaring sosial untuk mengawasi anak didik. Nah, inilah sebabnya bisa juga guru berteman di media sosialnya dengan para muridnya untuk memantau para muridnya di media sosial, apa saja aktivitasnya, apa saja status-status yang diupdate-nya atau postingan-postingannya. Itu juga guru berperan penting di situ. Kemudian lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Yang pertama itu ketegasan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan media informasi dan komunikasi. Nah, perlu diadakan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan media informasi dan komunikasi, dan perlu diadakannya sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian menutup situs pornografi. Di sini pemerintah juga memiliki andil untuk menutup situs pornografi tersebut jika situs tersebut tidak memberikan dampak positif. Kemudian izin operasional warnet dibatasi, tidak buka selama 24 jam. Ini juga perlu karena kebanyakan orang yang pengguna warnet itu adalah anak-anak remaja. Jadi jika izin operasional warnet itu dibatasi, maka otomatis remaja juga tidak memiliki leluasa yang lebih banyak untuk mengakses internet melalui warnet. Kemudian pengawasan masyarakat terhadap keberadaan warnet. Nah, masyarakat juga berperan untuk mengawasi setiap warnet-warnet yang ada. Apakah warnet tersebut layak untuk para remaja atau di dalam warnet tersebut itu sudah banyak tingkah laku remaja yang tidak menyesuaikan. Kemudian razia berkala dari aparat keamanan terhadap warnet. Nah, di sini perlunya aparat keamanan terhadap warnet. Bisa saja dalam warnet tersebut para remaja itu ada yang bolos sekolah. Nah, di sini peran aparat keamanan itu untuk datang ke warnet tersebut dan merazia warnet tersebut. Lalu tinggalkan yang kedua tadi adalah tindakan kuratif. Ialah tindakan pembinaan khusus untuk mengatasi kenakalan remaja.
Pembinaan khusus ini sebagai kelanjutan usaha memperbaiki kembali sikap remaja. Nah, tindakan yang kedua ini tindakan setelah remaja tersebut melakukan kenakalan tersebut. Tadi kan tindakan yang pertama sebelum remaja melakukan tersebut. Nah, tindakan yang kedua ini setelah remaja melakukan tersebut. Ini bisa dilakukan melalui pembinaan agama bagi para remaja. Project kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.